HAK merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti, akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Dan yang terakhir, kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bangsa besar tidak dibangun oleh kebetulan, tetapi oleh orang-orang yang memilih untuk mengabdi. Salah satu teladan terbaik adalah B.J. Habibie, seorang ilmuwan, birokrat, dan pemimpin yang menjadikan ilmu sebagai jalan pengabdian. Melalui beliau, kita belajar bahwa ASN bukan sekadar profesi, tetapi agen perubahan. Habibie membangun industri pesawat bukan untuk simbol, tetapi untuk menjawab kebutuhan bangsa, menghubungkan wilayah, membuka akses, dan mendorong kemandirian teknologi Indonesia. Inilah pelayanan yang berdampak melayani hari ini, sekaligus menyiapkan masa depan. Setiap keputusan yang beliau ambil selalu berbasis ilmu pengetahuan, bukan asumsi, tetapi data, bukan opini, tetapi riset. Akuntabilitas berarti bekerja secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 25 Juni 1936, yang dapat menempuh pendidikan penerbangan Universitas Teknologi Rhein Westphalen Aachen di Jerman, hingga menjadi ilmuwan dunia kelas dunia. Beliau menjadi Mr. Crack ahli dalam teknologi tentara atau sebagai penemu keretakan pada pesawat. Namun kehebatannya tidak berhenti di luar negeri, tetapi beliau memilih kembali dan membangun Indonesia. B.J. Habibie menunjukkan bahwa aparatur sipil negara harus unggul dalam keahlian. Kompetensi bukan hanya pengetahuan, tetapi kemampuan menghasilkan solusi nyata bagi bangsa. ASN tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi harus memiliki kompetensi profesional kelas yang tinggi di bidangnya. Keahlian atau expert menjadi kunci agar ASN mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan inovatif.
ASN juga perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sesuai dengan B.J. Habibie, mendorong iptek ilmu pengetahuan dan teknologi di bagian pesawat. Adaptif. Beliau mampu transformasi dari ilmu menjadi birokrat hingga pemimpin negara. Adapun setiap menghadapi perubahan mampu membawa perubahan itu sendiri. B.J. Habibie sebagai ilmuwan, ia dikenal sebagai teknik penerbangan kelas dunia, berkarir di industri dirgantara Jerman dan kontribusinya dalam pengembangan teknologi pesawat. Beliau juga sebagai birokrat, saat menjadi Menteri Riset dan Teknologi, ia mampu menerjemahkan keahliannya menjadi kebijakan publik, mendorong pengembangan industri strategis nasional. Sekian waktu beliau menjadi pemimpin negara. Ketika menjabat presiden, ia menghadapi situasi krisis dan mampu menghadapi keputusan penting dalam masa transisi demokrasi Indonesia. Adapun yang ada nilai adaptif yang diteladani dari B.J. Habibie adalah cepat belajar menyesuaikan diri di lingkungan baru, mampu mengubah keahlian teknis menjadi kebijakan yang bermanfaat luas, siap menghadapi perubahan dan tantangan besar dan solusi yang relevan. Kewajiban Presiden Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya kepada bangsa dan bangsa. Harmonis. Dalam masa transisi yang penuh tantangan, Habibie mampu menjaga persatuan bangsa. Beliau merangkul perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama. Harmonis adalah kemampuan menjaga keseimbangan dalam keberagaman. Loyal. Di puncak karirnya di Jerman, Habibie memilih pulang ke Indonesia. Keputusan ini bukan karena kewajiban, tetapi karena kecintaan kepada bangsa. Loyalitas adalah ketika kepentingan negara menjadi prioritas utama. Tahun 1965-an, Habibie bekerja pada Hamburger Flugzeugbau atau HFB, produsen pesawat di Jerman. Tugas utama Habibie di perusahaan itu semula hanya melakukan riset soal konstruksi pesawat. Pekerjaan Habibie yang membuat ulasan ilmiah pun kerap dimuat sejumlah jurnal prestisius dan bergengsi di Eropa. Bahkan dalam satu memoarnya, Habibie pernah mengaku bahwa temuannya saat itu ada yang dipakai menjadi kolaboratif. Habibie membangun kemajuan tidak sendirian. Beliau mengembangkan tim ahli dan menjalin kolaborasi global. Dari kolaborasi lahir inovasi yang membawa Indonesia muncul di kancah dunia. Habibie pernah mengatakan, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Artinya, ilmu harus disertai dengan nilai dan pengabdian. Nilai berakhlak bukan sekedar konsep, tapi pedoman nyata dalam bekerja dan mengabdi. Habibie telah membuktikan bahwa individu yang kompeten, loyal, berintegritas, mampu membawa perubahan besar bagi bangsa. Kini giliran kita, bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk berkarya. Bukan hanya untuk menjalankan tugas, tetapi untuk membangun masa depan Indonesia. Karena kita adalah wajah masa depan bangsa Indonesia. Menjadi presiden ketiga Indonesia. Meski singkat, ia membuka pintu demokrasi, kebebasan pers, serta adanya kebebasan berpendapat. Karir Habibie sempat bersinar di industri pesawat Eropa. Ia dikenal lewat teori Habibie Vector yang mengubah desain pesawat modern dunia. Ia juga dikenang karena cinta sejatinya pada sang istri, Ainun. Kisah mereka abadi, seperti perjuangannya untuk Indonesia. Habibie berpulang pada 11 September 2019. Tapi semangat, ide, dan cintanya untuk negeri akan terus hidup dalam hati setiap anak bangsa. Habibie mengajarkan kita bahwa mimpi bisa terbang tinggi
selama kita mau berjuang dan percaya.